Sebelum waktu dihitung, sebelum bintang bersinar, sebelum manusia menghirup napas pertama, hanya ada kegelapan. Tidak ada bentuk, tidak ada suara. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Namun di tengah keheningan itu, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu di tengah kekosongan yang tak terbayangkan itu, Allah berfirman, tidak dengan teriakan, tidak dengan usaha, hanya dengan kehendaknya. Jadilah terang. Dan seketika terang itu jadi. Cahaya menembus kegelapan, memisahkan siang dari malam. Allah melihat terang itu baik. Terang dinamainya siang dan gelap dinamainya malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Waktu mulai berjalan, sejarah dimulai. Berfirmanlah Allah lagi. Air dipisahkan dari air. Cakrawala dibentangkan luas, memisahkan yang di atas dan yang di bawah. Allah menamai cakrawala itu langit. Dan langit berdiri megah, biru, luas, tak tersentuh. Petang berlalu, pagi datang kembali. Itulah hari kedua. Dunia mulai memiliki struktur. Keteraturan lahir dari kekacauan. Air yang luas itu diperintahkan berkumpul. Dan yang kering pun muncul. Daratan terangkat dari samudera. Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu laut. Ia melihat semuanya itu baik. Kemudian bumi diperintahkan untuk menumbuhkan kehidupan. Tunas-tunas muda muncul. Rumput menghijau. Pohon berbuah sesuai jenisnya. Bumi yang tadinya sunyi kini dipenuhi warna dan kehidupan. Petang menjadi pagi. Itulah hari ketiga. Dunia tidak lagi kosong. Ia mulai hidup. Allah menjadikan benda-benda penerang di cakrawala. Matahari untuk menguasai siang. Bulan untuk menguasai malam. Dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya disebarkannya di langit. Langit kini memiliki ritme. Musim, hari, dan tahun ditentukan. Petang dan pagi datang kembali. Itulah hari keempat. Air berkeriapan dengan makhluk hidup. Ikan besar dan kecil berenang bebas. Burung-burung membentangkan sayapnya di angkasa. Allah memberkati mereka, memerintahkan mereka untuk berkembang biak. Petang dan pagi berlalu. Itulah hari kelima. Langit dan laut dipenuhi kehidupan. Bumi melahirkan makhluk hidup menurut jenisnya. Ternak, binatang liar, dan segala yang merayap di tanah. Dunia kini penuh gerakan. Namun kemudian sesuatu yang berbeda terjadi. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dari debu tanah dibentuklah manusia. Nafas kehidupan dihembuskan. Manusia menjadi makhluk yang hidup. Manusia diberi kuasa atas bumi, diberkati untuk memenuhi dan menaklukkannya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, hubungan tanggung jawab dan tujuan diberikan sejak awal. Allah melihat segala yang dijadikannya itu, bukan sekadar baik, sungguh amat baik. Petang dan pagi menjadi hari keenam. Langit dan bumi diselesaikan. Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Agar menguduskan hari ketujuh. Bukan karena ia lelah, tetapi karena karyanya sempurna. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ia berdiri di bumi yang masih muda, di dunia yang belum tercemar. Tuhan Allah menanam taman di Eden, di sebelah timur. Di sana tumbuh segala pohon yang menarik dan baik untuk dimakan. Di tengah taman itu berdiri pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sungai mengalir dari Eden, membasahi taman, lalu terbagi menjadi 4 cabang. Tanah itu kaya emas, damar, dan permata. Eden adalah tempat kelimpahan dan damai.
Manusia ditempatkan di taman itu untuk mengusahakan dan memeliharanya. Ia bukan sekadar penghuni, ia adalah pengelola ciptaan. Tuhan Allah memberi perintah, semua pohon boleh dimakan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh disentuh. Pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Tidak baik manusia seorang diri saja. Tuhan Allah melihat kesendirian itu. Ia membawa binatang-binatang kepada manusia untuk dinamai. Namun tidak ditemukan penolong yang sepadan baginya. Tuhan membuat manusia tidur nyenyak. Dari salah satu rusuknya dibentuklah perempuan. Ketika manusia melihatnya, ia berseru penuh sukacita. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mereka menjadi satu daging. Mereka telanjang, tetapi tidak merasa malu. Dunia masih murni. Di antara semua binatang, ular adalah yang paling cerdik. Ia mendekati perempuan itu. Dengan suara lembut yang penuh tipu daya, ia mulai menanamkan keraguan. Sekali-kali kamu tidak akan mati, bisik ular itu. Kamu akan menjadi seperti Allah. Perempuan itu melihat buah itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya dan memberi pengertian. Ia mengambil buah itu dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya, dan ia pun memakannya. Pada saat itu juga mata mereka terbuka. Mereka menyadari ketelanjangan mereka. Mereka menyemat daun ara. Ketika mendengar Tuhan Allah berjalan dalam taman, mereka bersembunyi. Dosa melahirkan ketakutan. Tuhan Allah memanggil manusia itu, "Di manakah engkau?" Bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena hubungan telah retak. Manusia menyalahkan perempuan. Perempuan menyalahkan ular. Tidak ada lagi kepolosan. Tidak ada lagi keutuhan. Ular dikutuk. Perempuan akan mengalami kesakitan. Laki-laki akan bersusah payah mencari nafkah. Tanah menjadi terkutuk. Kematian memasuki dunia. Namun di tengah hukuman sebuah janji disisipkan. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Harapan pertama muncul di tengah kegelapan. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada mereka. Darah pertama tertumpah. Penutup pertama diberikan oleh kasih. Manusia diusir dari taman. Kerubim ditempatkan untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Surga tertutup. Sejarah penebusan dimulai.